Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolisa Fitri dengan NIM F1E1222121. Saya akan membacakan tugas dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari. Di pertemuan kelima, yaitu membahas 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Contohnya, bumi berputar pada porosnya. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diambil dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Contohnya seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, dan alam semesta. Yang keempat yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan langsung, yang kedua yaitu pengetahuan tak langsung, yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi, yang keempat pengetahuan konseptual, yang kelima pengetahuan partikular, yang keenam pengetahuan universal. Fungsi pengetahuan. Yang pertama, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, yaitu mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Pengetahuan dan kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran pasif, kesadaran aktif. Fungsi kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Yang ketiga, dapat memantau perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan menemukan jalan keluar terhadap suatu masalah. Skeptis, subjektif, dan relatif. Apa itu? Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan. Yang relatif adalah yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Kesimpulan dari rangkuman pertemuan kelima yaitu pengetahuan berperan penting dalam berbagai bidang. Pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Rangkuman dari pertemuan ke-6 yaitu hal-hal yang kebenaran diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dapat dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pendidikan. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel
definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah, sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Pun teori-teori kebenaran, yaitu teori koherensi atau konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, agama sebagai teori kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama yaitu struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Yang kedua yaitu sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga yaitu sifat pragmatis. Maksud dari sifat pragmatis ini adalah dapat menggabungkan kedua sifat. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris. Untuk kesimpulan dari pertemuan ke-6 yaitu kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya dalam menghadapi zaman modern. Rangkuman dari pertemuan ke-7 yaitu materi hukum ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab dan akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis, walaupun bersifat pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Untuk ciri-ciri teori ilmiah meliputi observation nesting, fertility, track record, inter-teori support, smoothness, internal, dan simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat dari hukum ilmiah ini yaitu netral, universal, lebih pasti. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak disengaja. Sekian penjelasan saya mengenai pertemuan 5, 6, dan 7. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.